Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 15 ingin memulai perkuliahan ini atau UTS pada hari ini dengan mata kuliah fikih munakahat. Yang pertama, mari kita mulakan perkuliahan UTS ini dengan membaca berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama saya ya, Mar yang nanya. Ya, Bi. Bentar. Pertama yang ingin saya tanyakan mengenai materi saya hari ini, yaitu mengenai apa hukum menceritakan hubungan intim kepada orang lain. Ya, pertanyaan nomor 1. Jadi apa hukuman menceritakan hubungan intim kepada orang lain? Tolong jelaskan. Ya, baik. Untuk menceritakan hubungan intim kepada orang lain, mau suami maupun istri itu hukumnya haram. Ya, haram, Bi. Oke. Setuju. Kemudian bagaimana? Yang kedua, bagaimana jika suami istri itu membuka hubungan? Entar dulu, maaf kamera saya ralat. Bagaimana jika suami istri membuka hubungan ya dengan tujuan konsultasi ke dokter, boleh apa tidak? Itu aja. Untuk konsultasi itu sebenarnya dibolehkan, Bi. Soalnya ini mungkin keadaannya mendesak gitu, Bi. Di Brunei Darussalam tahun 1993 memberikan catatan soal ini. Pertama, hukum asal dalam rumah tangga itu adalah larangan membebaskan wanita menceritakan aib tanpa ada keperluan dan dianggap sah, juga dilarang keperluannya. Yang bisa dianggap sah adalah jika ternyata rahasia justru bisa membahayakannya. Lembaga tersebut membolehkan seorang suami istri melakukan konsultasi kepada dokter ahli. Ya, Bi. Boleh diperbolehkan kalau misalkan dalam hal konsultasi. Oke, berarti boleh ya artinya ya. Terus kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana nih perumpamaan orang-orang yang membicarakan hubungan intimnya kepada orang lain? Ya, Nabi, tadi dalam catatan dirahasiakan ya oleh kedua belah pihak dari dokter atau suami istri tersebut. Gitu. Oh, yang tiga dirahasiakan. Dua tadi ya? Katan gitu. Iya. Oke. Terus bagaimana perumpamaan orang-orang yang membicarakan hubungan intimnya dengan orang lain? Seperti apa tuh perumpamaannya tuh? Perumpamaannya ya sesungguhnya perumpamaan yang semacam itu seperti setan laki-laki dan setan perempuan, Bi. Di mana salah satu dari mereka bertemu pasangannya di tengah jalan, lalu membuang air besar di sana, membuang air besar ya, Bi. Sedangkan orang-orang tengah melihat kepadanya. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Itu, Bi. Berarti perumpamaan mereka yang suka menceritakan aibnya sendiri kepada orang lain itu seperti setan laki-laki atau setan perempuan ya? Gitu ya, Maria? Iya. Buang air besar di tengah jalan gitu kan malu, Bi. Nggak tahu malu berarti. Intinya nggak tahu malu gitu. Ya, sama kan setan berarti kan nggak tahu malu ya kalau setan ya. Gitu ya. Berarti gitu ya. Terus kemudian yang keempat,
Bagaimana hukum menceritakan hubungan intim apabila dituduh tidak mampu berjima, atau berjima itu kayak impoten gitu loh, nggak kuat bangun gitulah. Ya, berjima nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, tadi merujuk kepada pertanyaan 2 kayaknya, Bi. Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan karena keadaannya mendesak dan ini posisinya dituduh mungkin ya. Tadi oleh orang lain dibilang impotan dan sebagainya. Gitu ya. Terus Iya, Bi. Terus yang kelima, bagaimana bila menceritakan hubungan intim itu kepada apa tuh? Tadilah kembali kepada seorang dokter dengan tujuan untuk mendapatkan solusi terkait dengan masalah seksualnya. Kira-kira itu diperbolehkan apa tidak? Untuk konsultasi ini diperbolehkan asalkan ada tetap terjaga kerahasiaannya yang tadi sempat saya bicarakan. Intinya ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk merahasiakan hal tersebut, Bi. Berarti ketika apa tuh seseorang itu menceritakan hubungan intimnya kepada seorang dokter dengan tujuan supaya dia apa tuh memperbaiki, misalkan ada masalah terkait seksualnya, itu diperbolehkan ya. Ya, konsultasi tadi itu. Dengan catatan bisa menjaga rahasia tadi ya. Ya, Bi. Oke, kemudian yang ke-6 ya. Yang ke-6, ya. Bagaimana jika suami istri menceritakan kepada orang lain tentang hubungan intimnya dengan maksud atau dengan tujuan untuk membanggakan diri atau sekedar orang lain tahu gitu. Itu kira-kira hukumnya seperti apa gitu? Haram atau gimana gitu? Tidak boleh, Bi. Ya. Terdapat hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya orang-orang yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat di sisi Allah adalah laki-laki yang menyetubuhi istrinya, kemudian ia menceritakan kepada orang lain. Pada itu, Bi. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8, apakah suami istri apa tuh dalam melaksanakan kewajiban apa tuh hubungan intim tadi, ya kan? Taruh ralat yang ke-8 ya tadi ya. Bagaimana agar kita terhindar ya dari menceritakan hubungan intim kepada orang lain? Ya. Jawabannya kewajiban, sebenarnya itu kewajiban ya, Bi. Kewajiban diri kita sendiri untuk menjaga dan mengingatkan kerabat atau saudara kita harus mampu menjaga perkara-perkara rahasia yang terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata dengan baik. Kalau tidak bisa, diam. Oke, kemudian yang ke-9. Kenapa sih suami istri itu harus saling menjaga rahasia hubungan intimnya? Ya. Kenapa, Mar? Pertanyaannya diulang, Bi. Mohon maaf tadi sinyalnya buruk. Kenapa? Sinyal nggak ada tadi, pertanyaannya hilang. Kenapa? Yang nomor
Kenapa suami istri harus saling menjaga rahasia hubungan intimnya? Nih, suami istri, ya kenapa sih dia harus menjaga rahasia hubungan intimnya? Harus saling menjaga kan? Ya, karena itu aib ya. Barang ada hadis riwayat entah siapa, barang siapa menyimpan atau menyembunyikan aib diri sendiri atau orang lain, apalagi diri sendiri ya Bi, pada hari akhir dia akan ditutup juga aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa membeberkan aib orang lain, apalagi diri sendiri, ya dia akan dibuka ya, Bi. Nah, gitu, Bi. Oke. Kemudian yang ke berapa tadi ya? 10. Bagaimana sikap suami bila istrinya menceritakan hubungan intimnya kepada orang lain? Ya, kewajiban suami mengingatkan, Bi. Mengingatkan, menasihati dan menjaga semuanya ya dari perkara-perkara tersebut. Gitu ya. Terus kemudian yang ke-11. Bila seorang istri menceritakan hubungan intimnya kepada orang lain, apakah boleh ya istri itu dicerai gitu? Pada dasarnya orang yang bercerai ya, orang menyukai perbuatan cerai lah. Tapi perbuatan itu halal. Ya. Alangkah baiknya jika perbuatan-perbuatan seperti itu dicegah. Ya. Kewajiban kita semua untuk mencegah, mengingatkan sesama kita. Oke, selanjutnya yang ke-13. Ketika seorang suami istri tersebut menceritakan kondisi hubungan intimnya kepada orang lain, apakah orang lain yang mendengarkan itu juga dosa? Berdosa atau enggak? Yang mendengarkan cerita aib itu? Menurut saya berdosa, Wi. Menurut saya berdosa. Alangkah baiknya juga kalau misalkan yang mendengarkannya itu menyetop apa yang disampaikan oleh tersangka atau pelaku itu ya tadi yang membeberkan. Gitu ya. Agar tidak terjadi sesuatu yang ya itulah. Kemudian yang yang ke-14 kalau misalkan yang ke-14 gini misalkan, benarkah nih seorang suami itu ya berkewajiban ya menyimpan rahasia istri dan begitu juga sebaliknya? Ya, sesuatu atau suami istri ini wajib menjaga dari hal-hal tersebut ya, untuk agar tidak terjadi timbul dosa gitu. Terus yang sesungguhnya itu perbuatan yang mungkar. Oke, terus yang ke-15. Apa nih sikap kita bila mana kita melihat ya seseorang suami istri ya yang sedang menceritakan ya aibnya kepada orang lain atau hubungan intimnya kepada orang lain. Apa nih sikap kita nih? Ya itu tadi kewajiban kita untuk
mengingatkan apa yang terjadi pada kerabat-kerabat, teman, sanak saudara, ya, agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan dosa, Bi. Seperti membuka air sendiri itu kan sebenarnya yaitu, Bi. Oh, oke. Demikian yang dari saya yang bisa saya tanyakan. Tidak senonoh gitu. Ya, oke. Mungkin dari saya itu cukup, Omar. Silahkan dari Umar untuk menanyakan materi ke saya. Dan, oh ya, Ya, Bi. iya. Sinyalnya putus-putus mulu. Oh, masih direkam ya? Nanti. Ya masih ini terus direkam ini. Oke, Bi. Oke, lanjut. Udah nyampe atau masih ada lagi, Bi? Ya, cukup sekarang dari antum deh. Ya. Lanjut atau gimana, Bi? Ya, lanjut. Ini on ini terus. Lanjut ya, Bi? Lanjut. Ya, lanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berikut saya akan menanyakan perihal pernikahan yang batil ya, batal. Pertanyaan pertama yaitu apakah seorang muslim itu apa hukumnya seorang muslim apa ya? Ya, nanti dulu nggak dicatat. Apa hukum sih? Sebutkan macam-macam pernikahan batil. Oke. Jadi di dalam satu pernikahan itu ada yang namanya pernikahan yang syar'i, ada juga pernikahan yang tidak syar'i atau bisa disebut dengan pernikahan yang batil, ya. Jadi pernikahan batil itu menurut mazhab dari ulama Syafi'iyah yang diungkapkan oleh Al-Zuhaili, ada beberapa macam pernikahan batil atau batal ya gitu. Di antaranya adalah ada pernikahan sikhar, kemudian ada pernikahan mut'ah, ya. Kemudian ada pernikahan dengan beberapa akad, kemudian ada pernikahan orang ihram, ada pernikahan perempuan yang sedang dalam masa iddah atau sedang istibra. Itu beberapa macam pernikahan batil. Ya, Bu. Umar. Oke, Bi. Ya, silakan lanjut. Bagaimana suami apa yang dimaksud pernikahan sigar, Bi? Pernikahan sigar. Jadi pernikahan sikhar ya. Pernikahan sikhar itu kalau di luar sana itu kita sebut ya dengan pernikahan sirih. Gitu. Pada dasarnya pernikahan sirih itu, iya kalau menurut hukum Islam itu dikatakan sah gitu. Namun pada dasarnya pernikahan sirih itu sebenarnya lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya gitu. Kenapa? Karena pernikahan sirih itu yang lebih diuntungkan adalah laki-lakinya, sementara dari pihak perempuan itu ya banyak tidak untungnya gitu. Jadi kalau menurut saya kalau adalah wanita atau perempuan yang dinikahi sirih itu ya wanita kurang berpendidikan gitu. Kenapa kok kurang pendidikan gitu? Kenapa kok rugi gitu? Karena pernikahan sirih itu pernikahan yang tidak kuat gitu atau yang tidak dicatat oleh kantor urusan agama atau KUA lah gitu. Ya, serta nggak memiliki kekuatan hukum. Namun tetap dianggap sah gitu di dalam ajaran agama Islam gitu.
Ya, tetapi tadi tuh pernikahan sirih itu sendiri atau pernikahan syikhar itu, ya kan, di samping banyak mudaratnya juga bisa menimbulkan perbuatan dosa. Kenapa kok bisa menimbulkan perbuatan dosa gitu? Karena apa tuh? Ketika seseorang melakukan pernikahan siri, kemudian seseorang itu sudah beristri, ya kan, gitu. Nah itu apa tuh bisa menimbulkan kemudaratan atau menimbulkan dosa gitu bagi si pelakunya. Kenapa dosa? Ya karena tidak ada izin dari istri dengan menikah siri apa tuh ekonominya istri yang tua tidak bisa tercukupi mungkin gitu. Ya karena tadi apa tuh eh, karena ada kebohongan-kebohongan tadi gitu. Itu Mar, diantaranya Mar. Lanjut, lanjut Mar. Jadi seperti itu. Jadi pernikahan siri ya menurut saya ya sah menurut Islam, tapi kalau pandangan saya pribadi sih ya kurang tepat lah gitu. Silakan Mar, lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini sinyalnya agak apa tuh? Mati hidup ini. Agak terjadi gangguan sinyal